Yang pertama, saya menemukan banyak sekali orang di Indonesia tidak mau tahu dan tidak tahu tentang Masjid Aqsa. Sehingga mereka bisa dikatakan minim sekali menghubungkan antara doanya dengan Masjid Aqsa ini atau memohon kepada Allah agar memberikan kemenangan kepada mereka. Dari sisi lain, juga media banyak sekali membesar-besarkan permasalahan sehingga umumnya kaum muslimin takut untuk datang ke sana. Takut karena ada keributan, takut karena tidak ada keamanan. Saya perlu menyampaikan jemaah sekalian bahwasanya memang betul Palestina sedang dijajah oleh orang-orang Yahudi. Semoga Allah memenangkan mereka. Sebagaimana dulu Indonesia dijajah oleh Jepang. Tapi kaum muslimin di Indonesia pada saat itu hidup. Mereka bertransaksi, mereka makan, mereka sekolah. Tapi ada penjajah dan mereka berusaha melawan. Begitulah keadaan saudara-saudara kita di sana. Dan mereka tetap makan, mereka berumah tangga, mereka berdagang, mereka bersekolah, semua lagi dijajah. Kita sebagai umat Islam harus menyadari bahwasanya mereka saudara kita. Nah, kita harus tentu menolongnya dengan doa, dengan harta dan juga dengan jiwa kita. Dari sisi lain, selain memang dasarnya di sana muslimin sedang tertindas dan mereka punya dua alasan yang sangat mutlak kenapa mereka harus mempertahankan diri mereka di sana, dan juga kenapa kita harus membantu mereka. Pertama, karena Islam, mereka muslim. Tidak mungkin orang Islam membiarkan saudaranya tersakiti. Nabi SAW mengatakan orang muslim seperti satu jasad. Kalau satu luka, sedikit luka maka akan membuat seluruh tubuh itu demam. Wajar kita memikirkan saudara kita di sana dan kita tidak bisa menerima penjajahan itu. Alasan yang kedua, karena memang asli penduduk Palestina yang sedang dijajah sekarang, mereka orang asli penduduk suku Finiki dan suku Kan'an. Ini dua suku Arab yang asalnya ada memang di Palestina, penduduk aslinya. Jadi selain mereka muslim mempertahankan karena agama mereka dicoreng, maka mereka juga penduduk asli. Orang-orang Yahudi yang datang itu tiba di Palestina pertama kali pada saat memang Musa alaihissalam keluar dari Mesir, selamat dari Fir'aun lalu masuki Palestina. Itu pertama kali orang Yahudi menginjakkan kakinya di Palestina. Jadi sebelumnya sudah ada dua suku asli turunan Arab yang dulunya beragama Kristen. Pada saat suku Romawi atau kebangsaan Romawi berkuasa, setelah datang Umar bin Khattab di tahun 14 Hijriah menguasai Palestina, maka pada saat itulah umat Islam menguasai wilayah itu dan seluruh masyarakatnya masuk Islam kecuali sebagian kecil yang tetap beragama Nasrani. Jadi ada alasan secara agama kenapa kita harus membela mereka, kenapa kita harus mengetahui beritanya, baik secara penduduk juga secara hubungannya dengan hukum syar'i, berhubungan dengan masalah Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ini saudaraku, selain penduduknya memang muslim yang harus kita bela, punya fadilah yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah Masjid Aqsa, masjid kedua yang dibangun setelah Masjid Haram Mekah. Disebutkan dalam riwayat Sahih riwayat Bukhari bahwasanya Abi Dzar radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, masjid manakah yang paling pertama dibangun di muka bumi? Kata Nabi SAW, Masjid Haram Mekah. Kemudian Abi Dzar bertanya, apa lagi ya Rasulullah, masjid yang mana lagi setelah itu? Kata beliau SAW adalah Masjid Aqsa, dan Aqsa ini artinya jauh. Disebutkan dalam surah Isra, Allah berfirman di ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Haram Mekah ke Masjid Aqsa, masjid yang sangat jauh. Karena pada saat itu jaraknya antara Masjid Haram dan Masjid Aqsa kalau menunggangi kuda tercepat sebulan. Jadi sangat jauh yang telah kami berkahi di sekitarnya. Baik, yang kita ini titik beratkan di sini teman-teman sekalian, Abi Dzar berkata, kata Nabi SAW, Masjid Aqsa masjid yang kedua. Kata Abi Dzar, berapa tahun antara keduanya? Kata Nabi SAW, 40 tahun. Artinya dia masjid yang kedua. Hadis yang kedua menyebutkan dalam fadilah Masjid Aqsa adalah hadis yang masyhur, yang sahih, di mana Nabi SAW juga riwayat Bukhari bersabda, tidak boleh orang mengunjungi masjid secara khusus kecuali 3 masjid. Masjid Haram Mekah,
masjidku ini di Madinah, masjid Nabi SAW, dan juga masjid Aqsa. Jadi masuk di dalamnya masjid Aqsa ini. Juga dalam hadis berhubungan dengan masalah itikaf, kata Nabi SAW, itikaf yang paling afdal ada di 3 masjid. Di masjidku ini, di masjid Mekah yang ada Ka'bah, dan masjid Ilya atau masjid Aqsa. Fadilah yang lain adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, Abi Dzar berkata, kami telah berselisih, kami sedang berdiskusi di antara sahabat-sahabat Nabi di masjid Nabi SAW di Madinah, lalu kami berkata satu sama yang lain, mana yang lebih afdal ya, solat di masjid ini atau solat di masjid Aqsa? Maka Nabi SAW keluar lalu berkata, solat di masjidku ini 4 kali lipat dibandingkan masjid Aqsa. Hadis ini berarti menjelaskan masjid Aqsa 250 kali lipat dibandingkan tempat lain, karena masjid Nabawi 1000. Lalu kata Nabi SAW, tapi ketahuilah sebaik-baik tempat solat adalah masjid Aqsa. Sebaik-baik tempat sholat adalah masjid Aqsa. Dan akan datang nanti satu waktu, ini seakan-akan Nabi SAW menceritakan tentang keadaan sekarang. Seseorang yang tinggal di sana tidak memiliki tanah lagi kecuali senilai dengan tali sendal mereka. Tali sendal mereka. Dan mereka tetap mempertahankannya karena ingin melihat Baitul Maqdis. Seperti menceritakan tentang keadaan muslimin sekarang. Lalu kata Nabi SAW, ketahuilah tanah sekecil itu pun di masjid di sekitar Baitul Maqdis, sekitar Masjid Aqsa, senilai dengan tali sendal, artinya sangat murah. Tali sepatu kalau kita beli sekarang anggap 10.000 rupiah. Senilai itu pun tanah kita milikin di sana karena ingin melihat Baitul Maqdis, kata Nabi SAW, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini fadilah yang jarang orang dengar, gitu kan? Mestinya tahu kalau di sana itu mempertahankan tanah sebersih seperti tali sendal saja sudah lebih daripada dunia dan seluruh isinya. Ini sudah satu hal yang luar biasa. Hadits yang lain juga berbunyi, kata Nabi SAW, waktu ditanya oleh Maimunah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW dari turunan Yahudi Quraidah, ada yang mengatakan, hamba sahaya Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, sholatlah kalian semua ke sana. Karena sholat di sana sama dengan 1000 dibandingkan tempat lain. Hadis ini lebih kuat daripada tadi 250 kali lipat. Karena itu hadisnya hasan, ini hadisnya sahih. Berarti dari hadis ini, kata ulama hadis, menandakan kemungkinan besar Masjid Nabawi itu adalah 4000, bukan cuma 1000. Karena kalau kita berpegang juga pada hadis tadi, sholat di masjidku ini 4 kali lipat dibandingkan Masjid Ilya atau Masjid Aqsa, berarti menandakan dikuatkan dengan hadis yang kedua 1000 ini di Masjid Aqsa, berarti Masjid Nabawi 4000, atau memang dasarnya Masjid Aqsa dan Masjid Nabawi sama 1000. Ringkas cerita dia punya fadilah, kata Nabi, karena sholat di dalamnya sama dengan 1000 dibandingkan tempat lain. Kata Maimunah radhiyallahu anha, lalu bagaimana dengan orang yang tidak mampu ya Rasulullah, tidak bisa ke sana? Kata Nabi SAW, dia minimal menyumbang minyak untuk menerangi Masjid Aqsa. Jadi orang zaman dulu pakai minyak untuk nyalakan api. Minimal menyumbang minyak, karena siapapun yang menerangi Aqsa sama pahalanya dengan sholat di dalamnya. Ini nggak ada di Masjid Haram, ada di Masjid Nabawi fadilahnya. Ada yang lebih agung lagi fadilah yang luar biasa, adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi, dan ini hadis sahih. Kata Nabi SAW, pada saat Sulaiman alaihissalam selesai merenovasi Masjid Aqsa, karena yang bangun kakek kesekiannya Ibrahim alaihissalam, datang keturunannya yang keberapa, kemudian Sulaiman, namanya Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau membangun Masjid Aqsa, dan beliau berkata, kata Nabi SAW, setelah Sulaiman membangun Masjid Aqsa, beliau meminta 3 hal. Yang pertama, minta agar seluruh hukum yang dia terapkan di masyarakatnya sesuai dengan hukum Allah. Dan Allah telah memberinya. Jadi walaupun wahyu belum turun, Sulaiman mengambil sebuah keputusan, berarti itu sudah hukumnya Allah. Dan Allah mengijabah itu. Yang kedua, dia meminta agar kerajaan diberikan tidak layak untuk orang sesudahnya. Dan Allah juga sudah memberikan. Dan ini yang ketiga fadilah yang banyak muslimin tidak tahu. Kata Nabi SAW, dan Sulaiman meminta kepada Allah agar tidak ada orang yang datang sholat di masjid ini, Aqsa. Dan ini tidak dimiliki oleh Masjid Haram Mekah, tidak dimiliki oleh Masjid Nabawi di Madinah. Kata Nabi SAW, Sulaiman meminta agar tidak ada siapapun yang datang ke masjid ini sholat, tidak ingin kecuali sholat, walaupun sunnah, sholat tahiyat masjid misalnya 2 rakaat, kecuali setelah selesai sholat dia kembali seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Dan kita tahu fadilah ini hanya didapat pada saat orang sedang haji.
Kata Nabi SAW, siapa yang haji tidak rafath, mengucapkan kata-kata syahwat pada bukan pasangan halalnya, fusuk, menyentuh secara fisik, dan juga jidal, berdebat-debat di haji, maka dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Tapi Masjid Aqsa, saudaraku, kita sholat di sana sama dengan, ya, satu kali sholat dibersihkan dosa seperti baru dilahirkan oleh ibu. Ini satu hal yang luar biasa. Jadi kalau ada kesempatan, kunjungin. Masalah kasuistik, saya bilang sama jemaah saya kemarin sekitar 33 orang, sama saya 34. Masalah kasuistik, informasi bahwasanya orang Yahudi mau meruntuhkan Masjid Aqsa itu tidak benar. Itu tidak mungkin. Karena mereka sendiri menghormati Masjid Aqsa karena mereka anggap yang bangun Ibrahim alaihissalam, kakek mereka juga. Jadi itu nggak benar, gitu kan? Bahkan ada salah satu sisi tembok Masjid Aqsa yang luasnya sekitar 1,4 hektar, luas sekali. Itu ada satu dindingnya, di situ dijadikan sebagai tembok peratapan oleh orang-orang Yahudi. Tiap hari mereka datang menangis, ya, menangis mengeluh di tembok itu. Kebodohan tentunya, tapi ini terjadi. Jadi mereka bukan merubuhkan, malah mereka mensucikan tempat itu. Mereka mensucikan. Dari sisi lain, pada saat kita masuk, kita bisa sholat di sana mendapatkan fadilahnya. Kita bisa bertemu dengan saudara kita Muslim. Dan pada saat kami datang, luar biasa mereka menyambut dengan sangat hangat. Imam masjidnya Syekh Yusuf menyambut kami, dan sempat kami diajak ke madrasahnya, diterangkan tentang kegiatannya. Kemudian juga ada banyak kelompok muslimin yang sedang sholat, bertemu pada saat berpapasan, ditanya dari mana. Itu pada saat dia tahu kita dari luar, dipeluk dengan dia mengatakan, kedatangan anda saja di sini sudah cukup buat kami. Ini sudah sebuah motivasi yang luar biasa, karena Yahudi nggak mau kita masuk ke sana banyak-banyak. Kalau orang banyak yang masuk, maka makin banyak, makin menguatkan jiwanya kaum muslimin. Kedatangan saja. Dan ternyata saudara kita dari Turki yang sangat paham ini. Turki sekarang membuka penerbangan satu minggu bisa 3 pesawat. Berarti 1000 orang Muslim Turki masuk ke Aqsa setiap minggunya. Dan waktu ditanya oleh orang kita, orang Indonesia yang masuk cuma 40-50 orang sekali datang. Ini kenapa kalian datang ke sini? Mereka bilang kami tidak mau kehilangan masjid ini. Jadi makin banyak Muslimin datang, makin menguatkan jiwa mereka.